Halo semuanya, halo guys. Pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang yang ingin dikatakan sama kamu ya. Mungkin ada kata-kata yang akan mengejutkanmu. Ini memang mau disampaikan, mau dikatakan ke kamu. Oke? Pal 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silahkan dipilih ya, sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saran aku pause saja videonya, biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Pal 1, 2, 3. Oke. Langsung aja. Oke. Kita mulai dari pal 1, pilihan pertama. Kalian milih ini ya, kartu pertama. Tada. Pal 1. Yang ingin dikatakan sama kamu ya. Yang ingin disampaikan ke kamu. Kamu kayaknya butuh banyak petunjuk gitu. Kamu butuh banyak pencerahan ya. Kamu butuh pencerahan, petunjuk dari Tuhan, dari semesta, dari malaikat, dari leluhur, maka carilah ya. Ya, salah satunya beribadah, mungkin lihat petunjuk gini juga ya, lihat tarot, lihat prediksi. Ya, mungkin kamu harus tahu banyak prediksi sih. Kamu harus tahu prediksi zodiakmu, prediksi general reading, pilih kartu gitu. Itu sepertinya bermanfaat untukmu ya. Karena aku ngerasa memang butuh banyak pencerahan nih. Oke? Terus aku ngerasa yang terjadi di alam semesta ini energinya mempengaruhi kamu ya. Misalnya alam semesta ini, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang misalnya mendung, hujan, itu mempengaruhi mood kamu ya. Misalnya dalam waktu dekat ini dingin, hujan atau mendung, ya kamu bisa nggak mood, bisa males-malesan, rebahan. Itu contohnya. Jadi energi alam mempengaruhi kamu. Jadi pintar-pintar kendalikan diri sih. Pintar-pintar mengendalikan dirimu ya. Jangan terbawa suasana, jangan terbawa baperan ya. Jangan mudah seperti itu. Oke? Terus banyak mata sedang melirik kamu sekarang. Entah kamu sadar atau tidak ya. Entah kamu sadar apa enggak. Banyak orang memikirkanmu sekarang. Banyak orang melirik kamu, liatin kamu. Kenapa ya? Ya mungkin kamu menarik sekarang, ya. Oke, ini aku udah shuffle. Wah. Dalam waktu dekat ini jangan khawatir soal rezeki ya. Jangan khawatir soal uang. Ya, apalagi yang bekerja keras, berusaha keras. Kamu percaya, kamu berdoa, ini rezekimu akan baik-baik aja ya. Bahkan rezekimu akan melimpah, aku rasa gitu. Tapi di sini dikatakan kamu harus lebih kreatif cari uang, lebih kreatif bekerja, berusaha. Atau pikirkan lagi, kamu harus apa lagi supaya hidupmu berkembang. Kamu harus gimana lagi supaya hidupmu maju, ya kan? Tuh. Oke.
Terus aku ngerasa tadi kita ada bahas mood ya. Ya, aku sih ngerasa ada nanti situasi-situasi mempengaruhi mood kamu. Ada nanti situasi entah nanti seseorang datang, nanti seseorang menghubungimu, nanti seseorang menghampirimu, ya itu mempengaruhi perasaanmu, ya. Kamu mudah terbawa perasaan, mudah emosional, mudah marah juga gitu. Tapi ini berapa memang karena situasi, karena lingkungan, ya. Mungkin sekitarmu pun orangnya emosional. Sekitarmu di hidupmu banyak orang emosional, banyak orang marah-marah. Itu energi mereka nular ke kamu, ya. Itu sih, hati-hati dengan energi menular ya. Misalnya nanti ketemu si ini, ketemu si itu. Kalau orangnya emosional, kalau orangnya marah-marah, kamu bisa ikutan marah-marah gitu. Atau nanti ada mancing-mancing ya bisa marah-marah. Jadi menjaga emosional, ya kan? Oke. Terus yang ingin dikatakan, hati-hati menggunakan keuangan ya. Mau banyak gimana juga nanti rezeki. Pintar-pintar mengelola keuangan ya. Ya nanti mungkin banyak rezekimu. Nanti ada aja duit datang, nanti ada aja uang datang lagi. Tapi pintar-pintar mengelolanya ya. Oke. Terus aku ngerasa ada yang sayang banget sama kamu. Apa dia kehilanganmu ya? Cie bingit. Jadi ya aku ngerasa gitu ya. Dalam waktu dekat ini ada yang baper banget, terbawa perasaan sama kamu. Tapi ini beberapa mirroring, jadi sebenarnya sama-sama baperan, sama-sama ya ada perasaan gitu. Sama-sama ada rasa. Dan orang ini kehilangan kamu loh. Orang ini rindu kah? Atau kangen atau ya kehilanganmu. Terus ngerasa serba salah untuk maju atau mundur. Ya dia mungkin ada masalah juga ya. Itu sih. Oke. Seseorang yang memikirkanmu ini sampai sakit loh. Seseorang yang memikirkanmu entah karena apa ya, mungkin dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Ya, dia sampai sakit, sampai stres mikirin kamu. Itu sih. Oke? Oke. Iya, ada yang kangen ya, ada yang rindu sama PAL 1. Sampai dia lihat-lihat aja foto-fotomu. Kangen kamu, say. Kangen kamu gitu. Ya ada kayak gitu, Kak. Ada yang merindukanmu ya. Ini sangat dalam. Sampai memandang-mandang fotomu kayak ya sepenting itu kamu ya. Oke. Terus dalam waktu dekat ini hati-hati. Ini soal uang ya. Sensitif banget ya, hati-hati. Memang uang ini salah satu yang sensitif. Gara-gara uang kamu bisa baperan juga. Misalnya, duit aku kok berkurang, kok tadinya banyak jadi berkurang, tadinya banyak jadi sedikit gitu. Jadi kamu bisa baperan soal uang. Jadi hati-hati ya menggunakan uang. Bisa juga kalau berurusan sama orang soal uang, ini sensi banget, bikin sensi satu sama lain ya. Kalau berurusan duit sama siapa gitu, bisa saling sensitif ya. Oke. Dan aku ngerasa beberapa ini butuh istirahat, entah karena capek, lelah, atau jaga kesehatanmu ya, jaga kesehatan mental, fisik supaya sehat ya. Oke, terus aku ngerasa
Ini entah teman kamu, saudara atau keluarga atau dia. Ya sepertinya ada seseorang yang menderita ya di sana. Ada seseorang yang sakit, ada kantongnya juga sakit, ada yang secara fisik, mentalnya sakit, keuangannya sakit. Sepertinya dia butuh kamu, butuh bantuan. Ya begitu sih. Oke, terus kalau kamu mau lebih kreatif, kalau kamu ingin lebih berkembang, kalau ingin lebih maju, ya cari ide-ide, gagasan-gagasan lebih kreatif gitu sih. Mungkin kamu butuh ketenangan, butuh istirahat dulu, kumpulkan energi dulu, cari ide-ide dulu ya. Carilah ide-ide kreatif gitu, kayak aku harus gimana lagi ya supaya aku maju, supaya aku lebih sukses, lebih cuan. Oke. Beberapa harus berpindah ya dari situasi toksik ke situasi lebih baik. Ya, tuh. Hati-hati, ada orang-orang mau manfaatkan keuanganmu. Entah siapa ini. Ada juga yang mau cari keuntungan, yang mau manfaatin kamu. Ada orang gitu ya. Mending kamu pergi, menjauh. Oke? Aku sih ngerasa memang beberapa jangan takut perpisahan ya. Jangan takut berpisah sama orang-orang toksik. Misalnya udah tahu nih temennya toksik, udah tahu ada teman beracun banget, atau siapalah yang kamu rasa toksik ya, jangan takut berpisah sama mereka ya. Tuh. Dan aku ngerasa memang ada ngomongin kamu di belakang, ada gosipin kamu di belakang ya. Mungkin di depan dia manis-manis, di depan mereka manis, di belakang ngomongin pahit, di belakang menggosipkan kamu yang pahit-pahit. Ya ini orang-orang kayak gini harus ditinggalkan. Ya udah, berpisah. Ya itu sih, supaya kamu maju, supaya berkembang ya. Karena aku ngerasa kamu bisa terdistraksi, kamu bisa terpengaruhi gitu, kayak aku kepikiran deh, nanti gimana dia mereka. Aku kepikiran ada gosip, ada ngomongin aku. Aku bisa baper kalau ada gosipin aku. Ya mending orang kayak gitu tinggalkan gitu, lepaskan. Ngapain dipikirkan? Ya. Oke. Supaya hidupmu ada kemajuan, supaya ada perkembangan, ya. Karena kalau bertahan sama orang toksik, ya hidup kita terus toksik ya. Oke, ada huruf F, L, Z, T, V. Ada I, W, H, Q, D, O, N, B, J, G, K, U, S ya. Kemudian ada Juli, Agustus, Desember, Mei. Ada April, Februari, November, Juni. Scorpio, Pisces, Gemini, Capricorn, Aquarius, Libra. Ada Virgo dan Aries ya. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebih mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke. Pal 2 ya, pilihan 2, kalian milih ini kartu kedua. Cara. Wih, pal 2. Yang ingin dikatakan padamu. Wah. Sebenarnya kamu ini punya kebebasan untuk memilih ya. Kamu punya kebebasan untuk bertahan atau melepaskan.
Mungkin ada sesuatu pantas dipertahankan, ya pantas dilepas, silakan. Sama kayak seseorang. Seseorang ada yang pantas dipertahankan, ada yang pantas dilepas. Ya silakan memilih, gitu ya. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ini, orang-orang yang sudah berlalu akan datang lagi. Tapi kamu punya kebebasan untuk menerima atau menolak. Gitu guys ya. Aku ngerasa entah orang-orang masa lalu, teman-teman yang dulu, orang-orang dulu, sepertinya ada mau datang lagi. Tapi ya kamu bebas menolak kalau nggak mau, menerima kalau mau, silakan ya. Yang penting dipikirkan baik-baik, dengarkan intuisimu, dengarkan kata hatimu ya. Dengarkan intuisi untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan. Oke. Terus aku ngerasa kamu perlu banyak merenung ya. Kamu perlu ini banyak merenung. Jadi jangan buru-buru melakukan sesuatu. Jangan buru-buru merespon orang. Ya, pikirkan baik-baik. Terus sih. Terus aku ngerasa yang udah hilang akan kembali lagi, ya. Yang sudah hilang, yang sudah lepas. Apakah itu seseorang, teman, ya barang, uang, apa gitu yang pernah kamu korbankan, yang pernah kamu lepaskan itu akan kembali. Semoga ya kalau rezeki kan, misalnya kamu korbankan rezeki ya itu akan datang lagi berkali-kali lipat ya. Oke, aku udah shuffle. Ini dikatakan kamu harus waspada dengan tanda-tanda atau peringatan ya. Waspadalah. Misalnya kamu nggak bisa percaya sama seseorang ini, ya jangan percaya gitu. Atau kamu ngerasa nggak bisa percaya lagi sama dia, nggak bisa percaya lagi sama mereka, ya jangan lagi percaya gitu ya. Ini banyak nanti tanda-tanda bahwa seseorang tidak baik. Banyak nanti semacam red flag, tanda-tanda toksiknya seseorang. Kamu harus peka, kamu harus sadari semuanya ya. Tuh, karena aku ngerasa entah siapa, ada yang sulit berubah ini ya. Entah teman kamu, entah keluarga, entah dia, ada yang sulit berubah. Jadi dia akan gitu-gitu aja. Mereka akan gitu-gitu aja, seperti belenggu, benalu, parasit, atau apa ya. Ada orang-orang menghalangi langkahmu, ada orang-orang mau jatuhkan kamu, jatuhin mentalmu terus. Ya, orang seperti itu jangan dipercaya lagi, jangan direspon lagi sih, ya. Terus dalam waktu dekat ini, fokuslah kepada pertumbuhan jiwamu. Dalam waktu dekat ini, fokus memperbaiki diri, menata hidup, ya meningkatkan kualitas hidupmu, ya fokus gitu. Kamu bisa maju, bisa berkembang, bisa sukses, mungkin di tahun ini, ya. Tapi kamu harus nge-cut orang-orang sih. Kamu harus harus reject beberapa orang yang bikin hidupmu tidak maju, yang bikin hidupmu tidak berkembang. Ya, tuh. Cut lah. Lepaskan orang-orang yang menjadi penghalang, yang bikin hidupmu kacau. Wah.
Oke? Dan aku ngerasa sebenarnya ada beberapa orang pernah menolak kamu mungkin. Ada beberapa orang pernah mengabaikanmu. Jadi orang-orang yang pernah menolak kita, orang-orang yang pernah mengabaikan kita, itu nggak layak lagi mendapatkan perhatian kita, ya. Orang-orang yang cuekin kamu, nggak layak dapat cintamu, nggak layak dapat perhatianmu. Jadi say goodbye. Ya udah. Oke. Ada yang harus diakhiri, ya. Kamu harus bertransformasi, Kak Paldua, ya. Transformasilah, buat perubahan besar-besaran, kayak yaitu cut off orang-orang yang tidak ada faedahnya lagi. Tolak orang-orang yang tidak menghargaimu, ya. Jadi kalau kamu tolak ini racun-racun orang-orang toksik ini, hidupmu akan berkembang, hidupmu akan mekar, kamu akan sukses, ya. Karena selama ini menghambat kamu tuh ya orang-orang itu, yang menghambat langkahmu, yang menguras energimu, itu mereka. Jadi lepaskan mereka yang beracun itu, ya. Oke. Nah ini nggak ada salahnya nge-cut off. Mau unfollow orang, unfollow. Mau blokir, blokir. Hapus kontaknya, hapus. Ya. Ya kalau kamu rasa itu, ya itulah orang-orang yang tidak layak dapat perhatianmu. Itu orang-orang yang tidak menghargaimu atau mengaduk-ngaduk atau menghancurkan hidupmu. Ya, kan ada kayak gitu. Ya. Karena aku ngerasa ini ada beberapa orang mengaduk-ngaduk emosimu. Ada beberapa orang seperti bikin hidupmu kacau, menghancurkan kamu. Mending dilepaskan gitu, ya. Lepaskan. Ya. Oke, terus jangan khawatir karena karma itu ada. Tabur tua itu ada. Kamu nggak perlu balas dendam, ya. Cukup diam, pergi, menjauh. Udah. Kan ada ini orang-orang yang memang jahatnya luar biasa sama kamu, ya. Ada orang-orang yang jahat banget ini. Pernah melukai kamu, sesakit-sakitnya gitu. Hatimu dilukai. Wah, kamu pernah gitu, ya? Ya jangan takutlah, karena karma itu ada. Kamu tidak perlu balas dendam, cukup diam, pergi, menjauh, cut orang-orang itu, ya udah. Karma akan bekerja dalam hidup mereka. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai, ya. Dan kamu ini harus bersikap balance sih, bersikap seimbang. Jangan kamu aja yang berjuang. Jadi kalau kamu rasa orang itu mau berjuang, baru kamu berjuang. Atau kalau kamu rasa seseorang pantas diperjuangkan, ya perjuangkan. Tapi kalau nggak layak, kamu terus yang rugi, kamu yang berjuang sendiri, ngapain gitu. Iya itu sih. Oke, kamu harus siap-siap kemaskan barang-barangmu. Ya pergi, hidup baru. Ya itu sih. Atau kamu perlu healing ini, ya. Kamu perlu healing, jalan-jalan. Ya semoga ada nanti rezekimu, ya. Ada nanti rezeki, ada nanti kesempatan untuk jalan-jalan. Ya untuk healing sejenak, ya. Terus aku ngerasa ada nanti yang nekat menemui kamu, ya. Ada nanti nekat mengejar kamu. Siapa ini, ya? Oh ini orang yang udah kamu cut off sih. Atau orang yang kamu ikhlaskan aja gitu. Aku sih ngerasa gitu, ya. Salah satu orang yang kamu lepaskan ini akan mengejar.
atau mendatangi kamu suatu saat ya. Oke, tapi ada juga yang akan datang karena suka banget sama kamu ya. Kamu sadar nggak? Kamu menarik sekarang, menarik banget ya. Ada yang bilang kamu tuh makin cantik, ada yang bilang kamu semakin ganteng. Jadi sejak kamu tegas, sejak kamu seimbang, memperlakukan orang-orang, atau ya sejak kamu batasi diri, sejak kamu menutup diri, ya kamu makin menarik gitu. Kamu makin cantik, makin ganteng. Ini ada yang sangat keras memikirkanmu ya. Tuh. Terus dia mikir keras, gimana ya dapat hatimu lagi, gimana menarik perhatianmu lagi. Ya dia bingung. Karena kamu ini udah banyak cuek, kamu banyak diam sekarang, jadi ya dia bingung menaklukkan kamu. Itu dan aku rasa ada sepertinya memang mau menebus kesalahannya ya. Ada mau menebus kesalahan, ada mau memberikan keadilan, ada mau perlakukan kamu dengan adil ya. Jadi ya buka hatimu ya. Buka hatimu. Ya untuk orang-orang yang mau bertobat ya, orang-orang yang mau bersikap lebih baik. Atau nanti ada orang-orang lebih baik. Jadi ya buka hatimu. Terima orang itu ya. Kalau kamu mau. Oke. Dan aku ngerasa kamu ini dalam waktu dekat ini kamu punya daya tarik seksual yang tinggi ya. Entah kamu sadari atau enggak, kamu punya daya tarik seksual yang tinggi. Fisikmu sekarang sangat menarik, auramu sangat menarik. Kamu diam aja menarik, apalagi bergerak. Ada yang lagi terbayang-bayang sama keindahanmu. Ada lagi terbayang-bayang betapa manisnya kamu sekarang, betapa seksinya kamu sekarang. Soalnya kamu ini udah tegas ya sekarang. Kamu tegas membatasi orang-orang. Itu bikin kamu seksi, bikin ya ada daya tarik seksualmu. Ada yang berhasrat, ada bergairah sama kamu, ada gregetan sama kamu. Wah, gitu. Oke. Aku ngerasa gitu ya. Oke, ini ada huruf S R I H K D C T O M B Y A P. Ada J, ada X, ada yang lama, ada L, ada E. Oke. Ini ada bulan November, Februari, Desember, Oktober, Januari, September, Maret, April. Libra, Cancer, Taurus, Leo, Sagittarius, Gemini, Virgo, dan Pisces. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, pilihan 3. Kalian milih ini kartu ketiga. Cara. Wah, pal 3. Yang ingin dikatakan padamu. Ini ingin disampaikan. Kamu harus terbuka atau jujur apa adanya ya.
tentang yang kamu rasakan. Kalau kamu capek, bilang. Kalau kamu lelah, ya katakan aja gitu. Misalnya kamu capek menghadapi teman, kamu capek hadapi keluarga, kamu capek hadapi seseorang, ya ngomong aja, jujur aja gitu. Ya minimal jujur sama diri sendiri. Minimal terbuka untuk diri sendiri, kayak, iya aku capek, aku lelah gitu. Aku capek, tidur dulu bobo dulu gitu. Nggak apa-apa ya. Atau aku capek, istirahat dulu lah, ya istirahat, nggak apa-apa. Itu sih. Oke. Terus sebenarnya intuisimu, firasatmu, perasaanmu tahu tentang kebenaran. Dan kamu jangan denial, jangan menyangkal, ya. Misalnya kamu tahu ada seseorang bertopeng, ya itulah kenyataannya. Memang dia bertopeng. Jangan kamu denial atau menyangkal. Jangan ngerasa kayak, udahlah, aku mungkin berprasangka aja gitu. Padahal kenyataannya banyak orang bertopeng di sekitarmu, ya. Banyak orang manipulatif di kehidupanmu. Itu sih. Makanya kamu harus hidup apa adanya, harus bersikap apa adanya. Jangan bertopeng seperti mereka, ya. Misalnya kamu nggak suka dengan mereka, ya bilang nggak suka. Kamu ngerasa nggak nyaman, bilang nggak nyaman. Jadi kalau kamu bersikap apa adanya, kalau kamu ngomong apa adanya, orang tidak akan bisa manipulasi kamu. Orang tidak bisa lagi bertopeng sama kamu, ya. Terus apa ya? Ada doa-doamu sepertinya akan terkabul di tahun ini. Mulai bulan Juli ya ini. Mulai bulan ini ada doa-doamu akan terkabul, ya. Jadi siap-siap menerima kebaikan. Karena kamu ini banyak juga menabur kebaikan. Kamu pernah menabur kebaikan, pengorbanan, perjuangan, pernah kamu lakukan. Jadi ya, ada doa-doamu nanti dikabulkan. Ya, itu sih. Jadi berbahagialah ya. Semua kesakitan, kekecewaan ada hikmahnya. Ada nanti hadiahnya. Ada nanti berkahnya. Oke? Terus PAL 3 ini harus konsisten ya. Harus komitmen. Ya, terhadap apapun dan siapapun. Misalnya, pengen tinggalkan hidup toksik, ya tinggalkan. Pengen tinggalkan orang-orang negatif, ya silakan. Konsisten lah, komitmen, ya. Oke. Dan sebenarnya ada yang sangat menginginkan kamu ya. Ada yang sangat-sangat mengidam-idamkan kamu, tapi dia bertopeng ini ya. Ada mungkin menyukaimu, mencintaimu, mengharapkanmu jadi pasangannya. Tapi dia denial, dia menyangkal, dia bertopeng, dia manipulatif, ya. Oke. Mungkin dia mikirin yang lain. Ribet ya orang kayak gitu. Terus di sini dibilang, ya kamu jalani hidupmu senyaman kamu aja, ya. Jalani hidupmu senyamannya dirimu. Karena apa? Ya jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Jangan lupa membahagiakan dirimu. Jangan mikirin orang aja. Ya, tugasmu nggak membahagiakan semua orang. Kita nggak bisa bahagiain semua orang, ya. Tuh.
Dan ini ya, mungkin ada beberapa orang dalam waktu dekat ini nggak bisa dipercaya atau sulit dipercaya ya. Mungkin kamu akan jadi trust issue atau tidak gampang percaya dengan siapapun. Tapi percayalah sama diri sendiri ya. Percaya yang kamu tabur itu yang dituai. Percaya kebaikanmu ada nanti hadiahnya dari Tuhan ya. Oke. Ini aku udah shuffle. Di sini dikatakan memang kamu harus komitmen, harus konsisten meninggalkan hal-hal yang negatif. Lepaskan orang-orang yang mengecewakan. Dan nanti ada kabar baik untukmu. Ya. Ada sepertinya tahun ini kabar baik ya. Atau nanti ada mujizat, nanti ada keajaiban. Yang kamu rasa mustahil ternyata tidak mustahil. Ya. Misalnya, apakah tahun ini aku dapat rezeki, aku dapat jodoh? Ya bisa aja. Karena ini mujizat sih. Iya, ada nih beberapa kan rahasia semesta. Rahasia Tuhan yang akan terungkap. Ada sih kehendak Tuhan, ada kehendak ilahi yang akan terungkap. Itu sih. Kayak misalnya apa ya? Mungkin kamu menunggu, menanti-nanti kapan kebahagiaan itu datang. Kapan kesuksesan itu datang. Kapan cinta sejati. Atau yang aku tunggu sudah lama ini kapan ya? Ya tahun ini. Itu. Emang kayak misteri ya, kayak teka-teki. Ya misteri ilahi. Masih rahasia Tuhan ya. Tapi tahun ini terungkap nanti. Oke. Terus file 3, ini kamu seperti banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan ya. Banyak juga kamu memendam. Kamu banyak memendam. Makanya dibilang di awal, ya jujur apa adanya. Ya jangan semua dipendam sendirian ya. Jangan semua ditahan-tahan, dipendam-pendam sendirian. Kalau nggak tahan bilang. Kalau nggak kuat bilang. Katakan. Tuh. Jangan nggak enakan, nggak tegaan ngomong sama orang. Ya jujur aja. Oke? Terus aku rasa ya gunakan intuisi, gunakan kata hati ya. Dengar kata hati untuk lakukan sesuatu. Dan aku lihat ini ada yang cintanya sangat dalam ya sama kamu. Tapi hubungannya nggak jelas ini. Ada nih diam-diam mencintaimu atau sangat dalam mencintaimu. Dia menginginkan kamu sih. Mungkin situasinya, keadaannya belum mendukung ya. Ada memang orangnya takut sama kamu, atau dia takut sama keadaan, entah dia ada masalah, dia belum siap gitu. Tapi dia idam-idamkan kamu, dia mengharapkan kamu jadi pasangannya suatu saat nanti ya. Oke. Dan kamu harus percaya sama takdir ya, takdir Tuhan. Ya itu nggak kemana. Masalah rezeki, jodoh, sukses atau gimana ke depannya, serahkan ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa. Dan beberapa kalian ini beruntung sih, akan beruntung di tahun ini, akan hoki di tahun ini. Ya tahun ini ada nanti mujizat, keajaiban gitu. Tahun ini ya ada nanti jawaban, ada nanti titik terang dari Tuhan, ada nanti mujizat dari Yang Maha Kuasa ya. Oke, terus di sini dibilang kamu harus melepaskan
ya. Maksudnya ikhlas gitu. Banyak-banyak move on aja. Yang nggak bisa dikendalikan, jangan dikendalikan. Yang kamu rasa masih ribet, masih rumit, ya lepaskan. Biarkan aja dulu. Ikhlaskan, legowo, serahkan ke Tuhan. Ya itu sih. Kalau kamu banyak ikhlas, nanti datang kesuburan untukmu, ya. Kalau kamu banyak ikhlas, memaafkan, melepaskan, nanti kamu menerima hal-hal subur, hidupmu akan subur, rezeki akan subur, atau ya ada sih yang kamu inginkan. Ada yang kamu inginkan sejak dulu, ada yang kamu inginkan sejak lama, sejak kecil, ada tentang anak atau apa ya. Ya nanti terkabul sih, oke? Nih, ada nanti diiyakan. Ada nanti diiyakan Tuhan, diiyakan semesta. Atau nanti ada diiyakan seseorang. Mungkin kamu pengen seseorang apa ya, mengiyakan keinginanmu. Mungkin kamu pengen seseorang mengiyakan kata-katamu. Kamu inginkan seseorang mengiyakan harapanmu. Nanti benar sih aku rasanya. Nanti jadi kenyataan, ya. Mungkin ada beberapa mengharapkan kesepakatan, ada mengharapkan persetujuan, ada mengharapkan peresmian, ada berharap pengakuan, validasi atau apa. Nanti kamu dapatkan. Tuh. Hoki ya. Itu sih. Kayaknya kamu ini seperti magnet di tahun ini. Sisa tahun ini ya. Sisa tahun ini kamu akan seperti magnet. Kamu bisa menarik perhatian orang. Kamu bisa menarik orang-orang. Bisa menarik rezeki. Ya, kamu akan berapi-api gitu. Kamu bikin orang-orang berapi-api sama kamu. Kamu bikin orang-orang nanti tertarik mengabulkan permintaanmu, ya. Oke? Ada huruf O, K, H, P, I, A, Y, N, J, M, D, L, S, E, R, T, C, B. Oke, ada bulan Mei, Desember, Juli, September, April, Maret, Juni, Februari. Ada Taurus, Scorpio, Cancer, Libra, Capricorn, Pisces, Virgo, dan Leo. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah.